Bebki, balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya. Di video ini aku bakal ceritain pengalaman aku dari aku mau program hamil sampai akhirnya sekarang aku udah punya baby yang namanya Alexandra atau dipanggilnya Alexa. Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Let's go! Sobat, jadi aku ceritain dulu, mungkin buat kalian yang udah lama ngikutin aku, kalian udah tahu aku udah nikah sama Botski dari bulan September tahun 2018. Tapi memang dari tahun 2018 itu kita sempat kayak menunda kehamilan karena berbagai pertimbangan kita harus agak menunda untuk punya anak, karena waktu itu aku baru pindah, terus aku masih harus les bahasa dulu, bahasa Norway, terus aku belum settle down, aku belum kerja dan segala macam. Jadi Botski kayak tar dulu deh sampai kamu selesai sekolah dulu, terus kamu dapat kerja dulu gitu, karena kalau memang aku udah kerja itu tuh kondisinya akan lebih baik buat kita gitu. Dan pada saat itu juga kita masih ngontrak gitu kan, jadi rumahnya masih kecil banget, kamarnya baru masih cuma satu. Kalian bisa lihat deh di video-video aku yang sebelum-sebelumnya, yang dulu-dulu rumah kita tuh kecil banget gitu. Terus akhirnya kita bisa beli rumah, terus aku juga udah dapat kerja di Zara gitu. Cuma waktu kerja itu aku juga kerjanya belum 100%, jadi kayak masih 70-80%, jadi kerja tuh nggak setiap hari dan nggak 8 jam. Tapi di waktu itu aku udah mulai kayak coba-coba nih sama Botski di masa-masa aku kerja di Zara, walaupun aku belum 100%, karena aku pikir ya sudahlah, rezeki dari Allah gitu, kayak pasti adalah namanya rezeki anak, rezeki istri, rezeki suami, yang kayak gitu-gitu pasti ada gitu kan Beb. Terus akhirnya aku sudah mulai kayak niatin nih, aku pengen mulai program nih. Dan jadi waktu aku mulai program itu aku udah mulai memakai yang namanya ini nih Beb, ini namanya alat cek masa subur gitu. Jadi kalau dulu aku tuh biasanya cek kesuburannya pakai app doang ya. Jadi setiap aku dapat, aku tulis, aku catat kayak gitu kan, ini suburnya kapan, selesai dapatnya kapan, dapatnya lagi kapan. Terus aku sudah melakukan di masa-masa subur, tapi kok pernah berhasil gitu kan Beb. Jadi aku kayak kenapa ya gitu kan. Itu akhirnya aku dikasih info sama yang namanya Ibu RT di Belanda. Jadi Ibu RT itu juga teman aku kan, aku kenal. Terus dia bilang pakai yang namanya alat cek kesuburan. Terus habis itu selain pakai cek alat kesuburan itu pakai yang namanya aplikasi untuk cek kesuburan itu juga. Nah itu tuh salah satu aplikasi yang bantu aku banget. Namanya aku bakal tulis di sini appnya apa gitu. Jadi ketahuan berapa persen nih suburnya gitu. Nah jadi pas aku kerja di Zara itu aku udah mulai pakai app itu. Terus kalau memang aku lagi subur, aku langsung ajakin Botski untuk melakukan lah gitu pokoknya. BTW ini YouTube videonya hanya untuk orang-orang yang sudah menikah ya Beb ya. Jadi anak-anak di bawah umur tolong kalian minggir dulu ya, jangan nonton video ini karena mungkin kalian nggak akan ngerti juga setelah aku pakai alat kesuburan ini. Jadi ini tuh modelnya kayak alat kehamilan gitu, tes kehamilan. Aku nggak usah buka ya, soalnya sayang nanti kali aja aku mau bikin anak lagi. Jadi ini tuh kayak modelnya kayak alat tes kehamilan. Ini juga dipakainya setelah kita mens. Jadi kayak 2-3 hari setelah kita mens itu kita tes pakai air kencing kita, urin kita dicelupin kayak hamil gitu. Nah nanti dia akan kasih garis merah juga gitu. Nanti aku bakal tunjukin contohnya yang aku punya itu. Terus garis merahnya kayak kalau hamil itu positif negatif gitu kan, biasanya 2 garis merah juga. Nah ini juga sama, yang membedakan itu subur enggaknya kalau garisnya itu blur atau jelas atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan garisnya itu enggak jelas, itu biasanya kalian gak subur gitu. Tapi kalau garisnya jelas banget, itu kalian subur banget dan kalian harus melakukannya saat itu juga. Jadi waktu itu aku tuh udah pakai nih berbulan-bulan pakai alat cek kehamilan ini. Aku punya banyak deh, pokoknya aku selalu beli, selalu ada stok. Setiap aku habis menstruasi, aku
aku selalu pakai dan aku selalu lakuin, tapi kok gak jadi-jadi gitu Beb. Terus dari sebelum dikasih tahu app-nya itu aku memang sudah pakai ini juga, cuma akhirnya pas sudah pakai app aku makin tambah jelas gitu, oh ini tuh lagi subur banget gitu, karena dia kasih nilai gitu loh Beb. Jadi kalau subur itu biasanya di atas 1, berapa, cuman kalau memang subur-subur banget itu bisa 1,9 something, dan itu artinya subur banget gitu. Nah, jadi sampai akhirnya aku masih kerja di Zara itu aku belum hamil-hamil juga, masih belum berhasil juga. Akhirnya aku dapat kerjaan baru yang mana aku dapat kerjaan 100%. Terus aku mendapatkan gaji yang jauh lebih baik gitu. Terus kita juga udah beli rumah, udah beli apartemen kan, akhirnya kita udah pindah ke sini gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku harus serius nih untuk mulai program hamilnya, karena waktu itu aku udah cukup tua ya Bu Ibu ya. Aku tuh kelihatannya aja muda, padahal aku tuh sangat-sangat tidak muda lagi gitu. Terus akhirnya aku sempat ketemu sama temannya teman aku di satu party gitu. Terus aku nanya-nanya sama dia karena dia baru melahirkan. Terus akhirnya dia bilang, coba deh kamu cek, mendingan kamu ke dokter aja dulu untuk cek kondisi kamu gitu. Ya udah, terus akhirnya aku pergi ke dokter yang dia bilang itu adalah kayak ginekolog gitu di Oslo. Jadi aku bayar sendiri gitu sekitar 2 jutaan gitu di sini untuk ngecek kondisi aku. Sebenarnya aku bisa kayak ke rumah sakit yang negeri gitu, cuman itu tuh antrinya tuh panjang banget. Aku bisa tunggu kayak setengah tahun, bisa 1 tahun kemudian aku baru dapet jadwal kayak gitu. Jadi aku pikir ya udah aku bayar aja karena aku nggak mau tunggu lama-lama gitu. Dan sebenarnya niat aku tuh di situ aku pengen bilang ke dokternya, dok kayaknya aku pengen coba IVF gitu, karena kok aku nggak jadi ya gitu. Aku datang ke dokternya, terus aku ingat banget itu akhir Desember tahun 2021. Jadi aku datang terus aku bilang kalau mens aku tuh normal banget, aku dapat tuh selalu tepat waktu, kayak tuh rutin gitu. Aku tuh nggak ada masalah sama sekali sama menstruasi, aku jarang banget skip mens pokoknya. Terus aku pakai ini juga, aku bilang ke dokternya aku tuh subur, aku selalu subur, tapi kenapa kok aku nggak jadi ya gitu. Karena menurut aku kalau memang gak ada masalah apa-apa tuh orang tuh mau hamil tuh gampang gitu Beb, menurut aku gitu. Terus 1 kali 2 kali tuh jadi lah pasti kayak. Dan aku juga historinya keluarga aku, kakak aku tuh gampang hamilnya kakak-kakak aku gitu. Terus akhirnya aku cerita ke dokter kalau semuanya fine, dan si dokter juga bilang, oh ya, I think you are okay gitu, kamu baik-baik aja sih kayaknya kalau dari cerita kamu gitu, mungkin suami kamu gitu. Dia bilang yaudah suami kamu aja suruh cek, dia bilang gitu. Terus aku tuh udah bilang sama suami aku pas pulang, kayaknya aku nggak apa-apa deh gitu, aku baik-baik aja. Dia suruh kamu ngecek, pokoknya habis hasil aku keluar kamu harus cek ya ke dokter kamu, aku bilang gitu, karena kan laki-laki juga harus dicek spermanya kan ya Beb ya gitu. Jadi bukan cewek aja yang harus dicek gitu. Terus akhirnya beberapa hari kemudian si dokternya ternyata message aku. Jadi kita ada satu app gitu yang hasilnya tuh ditulis di app itu. Jadi waktu itu aku ambil darah segala macam deh pokoknya, diambil tes dari alat kelamin aku juga kayak gitu. Terus ternyata dibilang aku tuh ada satu bakteri gitu di dalam, aku sebenarnya lupa sih Beb. Jadi aku tuh kayak aku nggak ngerti jelas banget itu di mana posisinya dan itu seperti apa gitu, karena memang aku saat itu benar-benar down banget. Jadi aku juga nggak bisa share lebih jelas aku penyakitnya tuh apa gitu, karena ini menurut aku ini private banget gitu. Jadi waktu itu ada something di aku gitu, yang mana aku sempat Google juga kalau nggak salah gitu, dan itu tuh kayak di Google tuh tulisannya aku bisa mandul, aku bisa susah punya anak, ataupun kalau aku punya anak takutnya berbahaya untuk anaknya. Sumpah ya, itu tuh aku kayak di bulan Januari tahun 2022 gitu, itu tuh aku kayak kesambar geledek gitu. Jadi kalian lihatnya aku selalu happy aja, padahal kisah kehamilan aku juga kayak itu sempet bikin aku kayak mau pingsan saat itu juga gitu Beb. Jadi pas aku baca message itu, suami aku juga baca kayak, serius nih? Google nih juga kayak diem aja sejenak gitu, kayak aduh ini kayaknya bahaya deh gitu. Terus makanya aku sampai ngomong sama dia kayak, gimana kalau aku nggak bisa punya anak gitu. Terus kayak gimana kalau kita cuma berdua aja gitu. Aduh aku jadi sedih nih tiba-tiba. Jadi itu waktu Januari tahun lalu. Terus karena maksudnya kayak aku tuh
udah mempersiapkan semuanya gitu. Aku udah sekolah bahasa, terus aku udah beli apartemen, bela-belain aku kerja keras gitu. Terus uh, aku cari kerja sekuat tenaga supaya aku bisa kerja 100% di Norwegia gitu. Cuman kok pas aku udah siap semuanya, udah aku persiapkan semuanya, terus tiba-tiba aku kayak kesamber geledek, kayak ini kayaknya akan susah hamilnya gitu, Beb. Jadi aku sempet kayak down banget di situ. Aku sempet kayak mandi-mandi di air pancuran sambil nangis karena aku nggak mau nangis di depan suami. Aku sempat nangis sih, kayak netes-netes air mata gitu. Cuma aku nggak mau bikin dia khawatir banget gitu kan, Beb. Jadi aku sempet nangis di kamar mandi, jadi dia nggak tahu. Pokoknya aku sempet down banget. Dan makanya di bulan Januari itu aku beli alat ski. Terus kita pergi liburan ke Tenerife gitu, karena aku nggak mau mikirin soal itu lagi gitu. Aku kayak udah, ya udahlah terserah Allah aja. Ini kayak udah, aku nggak mau mikirin aku mau hamil, karena sebelumnya aku mau banget hamil, kayak di otakku kok hamil. Nah, di momen itu aku rasa kayak I don't want to think about it anymore gitu. Udah, ini sangat menyakitkan kalau misalkan aku pikirin tentang itu gitu. Terus tapi aku juga ingat satu hal, maaf ya ini agak muter karena emang aku nggak catet dan aku cuma kayak seingat aku aja. Jadi pada waktu itu sebelum aku dikasih tahu kalau aku tuh sakit itu, aku sempat ngalamin waktu aku kerja di Zara kayak 6 bulan sebelumnya. Aku tuh ngerasa kayaknya aku kena infeksi saluran kencing. Jadi pipis aku tuh sempat sakit dan aku tuh kayak rasa anyang-anyangan gitu. Cuma aku nggak sempat ke dokter di situ. Jadi pas aku pipis itu tuh nggak nyaman banget, dan teman aku cuma bilang, oh ya kamu mungkin stres atau kamu kecapean, jadi kamu harus minum air putih yang banyak gitu. Dan aku tuh nanya ke teman-teman aku di sini, teman aku cuma bilang, oh ya it's okay, it's normal, jadi jangan stres, minum air putih aja yang banyak gitu. Ya udah, aku lakukan itu dan memang itu hilang sakitnya gitu. Jadi aku belum sempat ke dokter, aku udah nggak apa-apa gitu, Beb. Jadi makanya saran aku, kalau kalian merasa sesuatu yang nggak enak di badan kalian, apalagi di daerah kewanitaan, kalian harus mendingan cepet-cepet ke dokter dan periksa gitu, Beb. Terus akhirnya aku dikasih obat sama dokter aku itu untuk aku minum selama 1 minggu full, nggak boleh berhenti gitu kan. Lagi iseng-iseng aja gitu, obatnya juga udah selesai gitu. Jadi aku coba lagi deh pakai ini gitu. Aku coba hari itu dan ternyata hasilnya tuh sangat subur gitu. Aku sangat subur di hasilnya itu. Itu adalah masa-masa tersubur yang pernah aku alami seumur aku pakai alat ini, Beb. Jadi di app kok aku hasilnya subur banget. Itu tuh aku tuh sampai nilainya tuh kayak 1,9 something, nanti aku tunjukin ya di sini. Pokoknya aku masih ada tanggal pembuatannya Alexa pun karena aku pakai si app itu. Jadi kalian harus banget download ya, buat kalian yang memang mau coba program anak, kalian coba dulu pakai app itu juga. Jadi pas aku lihat, loh kok ini kok subur banget. Akhirnya aku bilang sama si Botki, sayang aku lagi subur nih, let's go gitu. Tapi hari itu beda banget, karena biasanya aku tahu aku subur, aku kayak berharap banget aku bakal hamil gitu. Nah kalau kali ini aku cuma kayak let's go, kayak buat senang-senang aja, lucu-lucuan gitu. Karena ya udah, dengan masalah yang sudah ada, aku nggak berani untuk apa ya, kayak berharap lagi. Udah nggak ada harapan sama sekali. Aku pikir udah it's not gonna happen that time gitu. Jadi aku cuman kayak ya udahlah, aku harus mulai membuat mimpi-mimpi baru, kayak tujuan hidup yang baru lagi. Karena kan tadinya fokus aku kayak anak-anak gitu. Nah terus ternyata setelah aku liburan ke Spanyol waktu itu sama Botski, aku bahkan main di waterboom, Beb. Ya Alexa bangun sebentar, yuk kita bikin video dulu yuk. Mami ceritain waktu itu Alexa lah dibikinnya kayak gimana ya. Alexa udah bangun, Beb. Jadi aku ajak aja Alexa ya ke video. Ya jadi waktu itu aku bahkan main waterboom di Spanyol sama si Botski. Tapi di situ memang agak aneh. Aku nafsu makannya tuh gila-gilaan luar biasa, karena tapi aku pikir wah di Spanyol tuh makanannya enak-enak. Jadi dan itu kayak aku nggak mau mikirin yang lain-lain. Jadi aku kayak udah, aku mau makan enak, mau main waterboom segala macam. Jadi aku makannya luar biasa di situ. Aku pun aneh, kok aku bisa ya makan sebanyak ini gitu. Terus akhirnya pulang dari Spanyol, oh ya di Spanyol pun kita seperti sedang bulan madu lagi gitu, Beb.
karena emang kayak nggak ada beban, pokoknya kita kayak memulai hidup baru lagi karena waktu itu, sempet sedih kan, jadi aku udah nggak mau mikirin yang lain-lain deh gitu. Terus pulang dari Spanyol, aku tuh memang harusnya mens, tapi saat itu mens aku telat. Tapi kok rasanya kayak kayak mau mens ya, Nak, ya? Rasanya kayak udah tanda-tanda PMS gitu, Beb. Aku biasanya kayak gitu, jadi kalau aku mau mens itu PMS-nya tuh lama, berhari-hari, dapatnya tuh berhari-hari kemudian. Cuma ini memang aku kayak agak curiga nih, apa iya aku hamil? Tapi aku nggak berani sama sekali, nggak mau berharap karena udah ada kejadian yang dari dokter itu kan gitu. Tapi akhirnya pas aku cek kehamilan, ternyata tandanya positif. Dan itu tuh tandanya juga bener-bener kayak terang banget pas aku hamil ini tuh kayak bener-bener positif banget lah, bukan yang apa blurry atau apa gak jelas gitu loh tandanya, tapi ini tuh sangat-sangat jelas gitu kalau aku tuh kayaknya hamil di situ gitu. Itu pun aku telat sekitar, aku lupa sih, kayak 3 hari atau 2 hari ya gitu. Cuma emang tandanya tuh kayak moments banget gitu, makanya aku curiga. Jadilah ternyata aku beneran hamil Alexa saat itu, dan kayaknya waktu itu hamilnya udah sekitar 4 mingguan kalau atau 5 minggu gitu deh Beb pokoknya. Jadi itu dia tadi ceritanya kehamilan Mami sampai dapetin Alexa ya Nak. Sekarang Alexa udah 3 bulan, mau 4 bulan alhamdulillah, dan Alexa tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat sehat dan so far sangat-sangat kuat gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah sakit-sakitan yang gimana banget sejak dia lahir, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah tabarakallah. Jadi kalau menurut aku, buat kalian yang lagi program hamil atau mau hamil, mendingan kalau memang kalian rasa badan kalian gak enak atau kayak sudah 3 bulan, 6 bulan, atau memang sudah menunggu selama 1 tahun, mendingan kalian ke dokter dulu. Nggak perlu tunggu sampai 1 tahun lah. It's okay untuk ngecek apakah kalian baik-baik aja dan suami juga baik-baik aja gitu sebelum kalian menunggu terlalu lama. Jadi kalau misalkan ada apa-apa udah bisa diobatin dari awal gitu Beb. Dan balik lagi, tapi tetap ya yang namanya anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anaknya nggak betah, didiemin aja. Jadi kita mau usaha kayak gimana pun, kalau kata Allah memang belum rezekinya, ya kita susah juga untuk dapatnya gitu. Jadi maksudnya pokoknya kalau punya anak tuh udah Allah lah yang menentukan. Yang penting kita ikhtiar aja dulu, coba segala cara ke dokter, kemana lah, pokoknya coba dulu segala cara, sisanya kita tinggal ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Beb. Dan buat kalian yang belum dikasih keturunan, jangan bersedih hati, jangan putus asa, jangan marah sama Allah, karena mungkin rezeki kalian tuh ada di tempat yang lain gitu, bukan cuma rezeki anak aja gitu ya sayangnya. Ya udah deh, itu aja karena Alexa udah mulai tidak betah ya Nak ya. Mami juga udah mulai kacau nih penampilan Mami. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya Alay dan Ule di Norwegia ya Nak. Jangan lupa apa sayang? Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Mami aku ya, supaya kita makin semangat bikin video buat kalian. Thanks for watching us. Dadah. Dadah Nak. Ya kok dadanya malah ngadep sana. Dadah.